Hai friend, apa kabar? Senang sekali berjumpa kembali dengan kalian. Semoga kalian tetap sehat dan semakin semangat belajar. Penyetaraan reaksi redoks. Kita akan membahas penyetaraan reaksi redoks dengan dua metode. Metode pertama adalah metode bilangan oksidasi. Dan metode kedua adalah metode setengah reaksi atau yang sering disebut dengan ion elektron. Sekarang kita bahas metode bilangan oksidasi. Langkah pertama, tentukanlah unsur yang mengalami perubahan piloks. Dengan tips, unsur yang tidak berubah piloksnya dalam senyawa yang mengandung unsur golongan 1A dan 2A, serta yang jarang berubah adalah O dan H. Kita perhatikan contoh reaksi. K2Cr2O7, berarti yang berubah adalah Cr. Di sebelah kanan pasangannya adalah CrCl3. Kemudian selain H ada Cl berpasangan dengan Cl2. Ya. Sekarang kita hitung piloksnya Cr. K plus 1 kali 2, O min 2 kali 7, berarti Cr-nya adalah plus 6. Di sebelah kanan, Cl itu min 1 berarti Cr-nya plus 3. Ya, sekarang untuk Cl, H itu plus 1 berarti Cl-nya adalah min 1. Sementara di kanan, Cl2 itu unsur bebas, berarti piloksnya 0. Ya, sekarang samakan jumlah unsur yang mengalami perubahan piloks pada sisi kiri dan kanan. Kita lihat, Cr itu jumlahnya 2. Sementara di sebelah kanan, Cr itu jumlahnya 1. Maka di depan CrCl3 kita beri angka 2. Sebagai koefisien. Sedangkan untuk Cl, di kiri HCl itu 1, sementara di kanan Cl2 itu 2. Berarti di kiri kita beri juga koefisien 2. Ya, selesai untuk langkah 2. Kita ke langkah berikutnya. Langkah ketiga, hitunglah kenaikan piloks dan penurunan piloks unsur yang mengalami perubahan piloks. Caranya dengan jumlah atom dikalikan piloks. Cr itu jumlahnya 2, piloksnya min 6. Berarti di situ plus 12. Kita tuliskan plus 12. Sedangkan untuk Cl itu jumlahnya 2 dengan piloks min 1. Berarti min 2. Nah, untuk Cr sebelah kanan, 2 kali plus 3 sama dengan plus 6. Dan untuk Cl2 tetap 0. Ya, kita lihat sekarang langkah keempat.
Samakan perubahan Bilox dengan cara mengalihkan silang antara yang naik dan yang turun. Ya, dari plus 12 menjadi plus 6 itu turun 6 satuan. Sementara untuk CL dari min 2 menjadi 0 naik 2 satuan. Maka supaya sama, untuk CL ya kita kalikan dengan 3. Untuk itu setelah kita kalikan 3, koefisiennya juga kita sesuaikan. HCl yang mula-mula koefisiennya 2, itu 2 kali 3, berarti menjadi 6. Sementara pada Cl2 kita kalikan 3, berarti kita beri koefisien 3. Langkah kelima, samakan jumlah atom yang tidak mengalami perubahan Bilox dengan urutan KH, kation, anion, hidrogen, dan oksigen. Untuk mempermudah kerja kita buat tabel ya, unsur atau ion, kemudian di ruas kiri, ruas kanan. Kita tuliskan yang berubah, tidak berubah, dan totalnya. Begitu pula untuk ruas kanan. Kita mulai dari kation. Kation yang tidak berubah adalah K. Ya, di sebelah kiri ada 2. Di sebelah kanan pada KCl hanya ada 1. Berarti kita beri koefisien 2 pada KCl. Ya, sudah sama untuk kationnya. Unsur berikutnya Cr tadi sudah setara. Ya. Setelah kita menyamakan untuk kation, sekarang kita akan lihat untuk anionnya. Anionnya adalah Cl. Ya, Cl. Kita lihat yang berubah Cl di sebelah kiri ada 6. Di sebelah kanan Cl yang berubah juga 6. Tetapi ada Cl yang tidak berubah, yaitu 2 dari KCl dan 6 dari CrCl3. Berarti ada 8 ion Cl- yang tidak berubah. Maka total Cl- adalah 14. Karena di sebelah kiri baru ada 6, maka kita tambahkan 8. Sehingga total menjadi 14 dan koefisien HCl kita ubah menjadi 14. Ya, begitu. Nah, sekarang setelah Cl sama untuk H. H dari HCl ada 14. Berarti kita cek di sebelah kanan. Baru ada 2 pada H2O. Maka kita kalikan 7. Ya, dengan demikian sudah sama untuk H. Terakhir untuk O. O itu pada K2Cr2O7 ada 7. Ya, di sebelah kanan kita cek. Dari H2O juga sudah 7. Dengan demikian, persamaan reaksi ini sudah setara. Dengan koefisien 1, 14, 2, 2, 3, dan 7. Nah, setelah menyelesaikan contoh pertama, kita akan membahas contoh yang kedua. Oke, kita masuk pada contoh yang kedua. Kita perhatikan soalnya. Kalium permanganat KMnO4 ditambah FeSO4 dan H2SO4 ini sebagai suasana asam menghasilkan MnSO4, Fe2SO4 3 kali,
H2O dan K2SO4. Ya. Langkah pertama, kita menentukan unsur-unsur yang mengalami perubahan biloks. Masih ingat kan? Golongan 1A dalam senyawanya, 2A dalam senyawanya, H dan O tidak berubah. Maka kita akan tandai unsur-unsur yang berubah, yaitu di sini ada Mn, pasangannya ini, kemudian ada Fe. Di sini Fe, ini ada Fe. Ya, unsur-unsur itu yang mengalami perubahan biloks. Ya, nah kita akan hitung berapa perubahan biloksnya. Sebelumnya kita hitung biloks masing-masing unsur. Di sini Mn, ya, K itu plus 1, O itu min 2 kali 4, berarti min 8, maka Mn-nya plus 7. FeSO4, SO4 itu 2 min, berarti Fe-nya plus 2. Ini lagi, SO4 2 min, berarti Mn-nya plus 2. Sementara untuk Fe2SO4 3 kali. Biloksnya Fe berarti kita pakai ini, yaitu plus 3. Baik, sekarang kita lanjutkan langkah yang kedua, yaitu menyamakan jumlah atom unsur yang berubah. Kita lihat, di sini Mn jumlahnya 1. Di sini Mn 1, berarti sudah sama. Sementara Fe di sini 1, di sebelah kanan 2. Maka di sebelah kiri kita beri koefisien 2. Ya. Lanjut kita buat jembatannya. Mn ke Mn, ya. Kemudian Fe ke Fe, begitu. Nah, langkah selanjutnya kita hitung, ya, perkalian antara jumlah atom dengan biloksnya. Mn jumlah atomnya 1, biloksnya plus 7. Berarti di sini plus 7. Mn jumlahnya 1, biloksnya plus 2. Plus 2. Ya. Selanjutnya, Fe. Jumlahnya 2 dikalikan plus 2. Plus 4. Di sini jumlahnya 2 kali plus 3. Plus 6. Ya. Kita hitung sekarang. Dari plus 7 menjadi plus 2. Berarti turun 5. Ya, kita tuliskan. Turun 5 satuan. Untuk Fe bagaimana? Dari plus 4 menjadi plus 6. Berarti naik 2 satuan. Nah, kenaikan dan penurunannya harus kita samakan dengan cara kali silang. Untuk itu, ya, karena turun 5 satuan, kita kalikan 2 kali 2. Karena naik 2 satuan, kita kalikan 5 kali 5. Ya. Selanjutnya, pengalinya ini kita jadikan koefisien. Nah, kita tuliskan. Untuk ini dikalikan 2. Berarti ini kita kalikan 2. Begitu pula pada MnSO4.
Selanjutnya di sini dikalikan 5. Ya, dikalikan 5. Tadi sudah ada 2. Kita kalikan 5 berarti menjadi 10. Sementara di sini kita tuliskan dikalikan 5. Dengan demikian, kita sudah menyelesaikan penyetaraan untuk unsur yang berubah biloksnya. Tetapi belum untuk yang tidak berubah biloksnya. Masih ingat urutannya? Iya. Urutannya adalah KH. Ya, kation, anion, hidrogen, dan oksigen. Kita tuliskan. Ini unsur, ini sebelah kiri, sebelah kanan. Ya. Kation yang tidak berubah biloksnya. K. Di sini jumlahnya 2. Ya. Kita tulis unsur K. Kiri jumlahnya 2. Kanan kita lihat di sini jumlahnya 2. Berarti sudah sama. Ya. Anion sekarang. Anion yang tidak berubah adalah sulfat. Nih, muncul berulang-ulang. Kita cek di sebelah kiri ada berapa? 10 ditambah 1. Ya. Ini SO4 2-. Ada 10 ditambah 1. Sementara di sini kita hitung 5 kali 3. Berapa? 15. Ditambah, ini ada 2. Ditambah 1. Berarti total ada 18. Ya, 18. Nah, kita lihat. Ya, di sini belum sama. Ini 10 tambah 1, sementara di sini 18. Mana yang masih bisa kita ubah koefisiennya? Yaitu koefisien H2SO4. Mengapa demikian? Karena di sini sudah ada koefisiennya, ini sudah ada, dan sudah ada. Nah, supaya 18 berarti pada H2SO4 kita beri koefisien 8. Ya. Jadi di sini kita coret menjadi 10 tambah 8. Dengan demikian sudah sama. Ya. Langkah berikutnya untuk hidrogen. Kita cek. Hidrogen di sini 8 kali 2, 16. Ya. Hidrogen 16. Kita cek hidrogen di sini ada 2. Berarti kita kalikan dengan 8 sebagai koefisien H2O. Hidrogennya 16, sudah sama. Terakhir oksigen. Sekaligus langkah ini kita gunakan untuk mengecek apakah persamaan reaksi ini sudah setara atau belum. Ya, kita hitung. Di sini KMNO4 koefisiennya 2, berarti 2 kali 4. 8. Ditambah 10 kali 4. 40. Ditambah 8 kali 4. 32. Ya, total ada berapa? 80. Ya, sekarang ruas kanan. 2 kali 4. 8. Ini 4 kali 3, 12. Dikalikan 5. 60. Ditambah 8. Ditambah 4 sama dengan 80. Dengan demikian atom O sudah sama juga. Ya. Jadi persamaan reaksi ini sudah setara dengan koefisien 2
10, 8, 2, 5, 8, dan 1. Kalau tadi kita memberikan contoh untuk reaksi molekuler, sekarang kita akan bahas untuk reaksi ion. Langkah penyetaraannya mirip, tetapi ada sedikit perbedaan pada bagian akhir. Kita cermati langkah penyetaraannya. Pertama, tentukanlah unsur yang mengalami perubahan bilox. Kedua, samakan jumlah unsur yang mengalami perubahan bilox pada sisi kiri dan kanan. Ketiga, hitunglah kenaikan bilox dan penurunan bilox unsur yang mengalami perubahan bilox. Sama dengan jumlah atom dikalikan bilox. Keempat, samakan perubahan bilox dengan cara kalikan silang antara yang naik dengan yang turun. Nah, ini perbedaannya. Langkah kelima, setarakan muatan dengan menambahkan ion hidrogen untuk suasana asam atau ion hidroksida untuk suasana basa. Dan terakhir, setarakan atom H dengan menambahkan air. Sebagai contoh, diberikan reaksi berikut ini. Berikut ini masih metode bilox tetapi untuk reaksi ion. Ya. Caranya mirip, hanya berbeda pada bagian akhir. Langkah pertama sama, tentukan unsur yang mengalami perubahan bilox. Kita lihat, ya kalian pasti sekarang lebih mahir menentukan. Ini ada Mn dengan Mn, ya. Ya, ini MnO4 min. O itu 2 min. Dan muatan total ion ini min 1. Berarti Mn plus 7. Di sini berapa? Sama dengan muatannya. Berarti di sini plus 2. Ya. H tidak mungkin berubah, O tidak mungkin berubah. Jadi yang berubah adalah C. Kita cek berapa biloxnya C. H plus 1 kali 2, O min 2 kali 4, ya, berarti 2C itu plus 6, maka masing-masing C biloxnya plus 3. Oke, sekarang untuk CO2. CO2 bilox O min 2 kali 2 min 4, berarti C itu plus 4. Ya, baik, sekarang kita cek Mn di kiri 1, di kanan 1, sudah sama. C di kiri 2, di kanan 1. Berarti untuk sebelah kanan CO2 kita beri koefisien 2. Ya, mari kita buat jembatannya. Dari Mn ke Mn. Dari C ke C. Ya. Nah, sekarang kita hitung. Ini plus 7 berubah menjadi plus 2. Berarti turun 5 satuan. Untuk C bagaimana? Kita hitung. Jumlahnya 2 kali plus 3. Di sini plus 6. Di sini 2 kali plus 4. Plus 8. Dengan demikian naik 2 satuan. Ya, seperti tadi kita kalikan silang supaya penurunan dan kenaikannya sama. Ya, ini kita kalikan 2
Sedangkan yang bawah ini kita kalikan 5. Baik, kita jadikan koefisien kali 2 ya, kali 2. Berarti di sini 2. Di sini juga 2. Kali 5, berarti ini koefisiennya 5. Sementara untuk yang 2 ini berubah. Karena dikalikan 5 berarti menjadi 10. Ya, ini kita tuliskan koefisiennya 10. Sekarang kita akan menyetarakan muatannya. Ya, kita hitung muatan di sebelah kiri. Ini 2 kali min 1. Ya, muatan kiri berarti min 2. Sementara kanan 2 kali plus 2 berarti plus 4. Nah, cara menyetarakan muatan ini dengan menambahkan ion H+. Ya. Kenapa ion H+? Karena di sini ada asam oksalat. Maka suasananya asam. Ya, kita tambahkan di sebelah mana? Kiri negatif, kanan positif. Maka yang membutuhkan H+ adalah yang sebelah kiri. Berapa jumlahnya? Karena di sini min 2, di sini plus 4, kita tambahkan 6H+. Kita tuliskan di sini. Ditambah dengan 6H+. Ya, sekarang kita setarakan untuk jumlah atom H. Ya, berapa jumlah atom H-nya sekarang? Ini 6 ditambah dengan 10. Ya, berarti 16. Karena ini 16, maka sebelah kanan kita tambahkan dengan 8H2O. Di sini kita tuliskan 8H2O. Baik, sekarang kita cek terakhir jumlah atom O. Apakah sudah sama atau belum? Ya, kita cek untuk O. 2 kali 4, 8. Ditambah 5 kali 4, 20. Ya, 28. Di sini 10 kali 2, 20. Ditambah 8. Iya. Hore, sudah sama. Berarti persamaan reaksi ini sudah setara. Terima kasih kalian sudah belajar bersama saya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kita akan jumpa lagi pada video selanjutnya.